Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Madi Tegar Dwi Wiranata dari Sekolah SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu, kelas 12 MIPA 5. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua macam soal yang berkaitan dengan rangkaian arus listrik searah, yang dimana satu contoh soalnya itu mengenai rangkaian seri paralel dan satunya itu mengenai rangkaian listrik majemuk. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Oke, jadi ini dia soalnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, jadi ada 4 buah resistor yang dimana resistor-resistor ini itu disusun secara seri paralel, dimana resistor 5 ohm dan 15 ohm itu disusun secara paralel, dan resistor 10 dan 20 ohm itu disusun secara seri. Nah, kemudian tentukan hambatan total rangkaian, besar kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing resistor penyusun rangkaian, dan yang terakhir, tegangan yang ada pada ujung-ujung resistor pengganti resistor 10 ohm dan 20 ohm. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita masuk pada langkah pertama. Yang pertama itu sederhanakan rangkaian resistor seri paralel menjadi dua buah resistor, dan selanjutnya disederhanakan menjadi sebuah resistor yang namanya resistor pengganti rangkaian. Nah, untuk menentukan besar hambatan resistor pengganti rangkaian, itu kita harus menentukan besar hambatan dari masing-masing resistor yang tadinya disusun secara paralel dan seri terlebih dahulu. Yang pertama, terapkan prinsip rangkaian resistor secara paralel untuk menentukan hambatan pengganti dari resistor 15 ohm dan 5 ohm yang dinamakan resistor 15,5 ohm. Diperoleh 1/R 15,5 ohm itu sama dengan 1/15 ohm tambah 1/5 ohm sama dengan 4/15 ohm. Nah, untuk menentukan R 15,5 ohmnya itu tinggal dibalik saja. 15 ohm per 4 sama dengan 3,75 ohm. Selanjutnya kita menentukan hambatan yang ada pada resistor yang disusun secara seri. Terapkan prinsip rangkaian resistor secara seri untuk menentukan hambatan pengganti dari resistor 10 ohm dan 20 ohm yang dinamakan resistor R 10,20 ohm. Diperoleh R 10,20 ohm itu sama dengan 10 ohm tambah 20 ohm sama dengan 30 ohm. Nah, kedua resistor pengganti rangkaian ini itu tersusun secara seri, sehingga untuk menentukan hambatan totalnya kita perlu menerapkan prinsip rangkaian resistor secara seri. Yang diperoleh R total sama dengan 30 ohm ditambah 3,75 ohm sama dengan 33,75 ohm. Oke, dengan ini soal nomor 1 kita sudah selesaikan. Selanjutnya kita akan menentukan besar kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing resistor penyusun rangkaian. Nah, jika saklar ditutup, maka kuat arus listrik mula-mula akan mengalir melalui resistor 20 ohm dan 10 ohm. Setelah itu masuk ke titik cabang pertama, yaitu titik cabang atas. Setelah itu keluar melalui resistor 15 dan 5 ohm. Selanjutnya kuat arus listrik akan masuk ke titik cabang kedua, yaitu titik cabang yang bawah, dan keluar dari titik cabang kedua yang besarnya sama dengan kuat arus listrik total. Nah, ini persamaannya. I total sama dengan I 20 ohm sama dengan I 10 ohm. Karena dia disusun secara seri, maka I total itu sama dengan V total per R total, yaitu 9/33,75 sama dengan 0,27 ampere. Nah, untuk menentukan I 5 ohm dan I 15 ohm, kita akan menggunakan perbandingan, yaitu I 5 ohm banding I 15 ohm. Itu sama dengan V per 5 ohm berbanding V 15 ohm. Sama dengan 1/5 ohm banding 1/15 ohm sama dengan 15/5. Nah, I 5 ohm itu sama dengan 15/20 yang berasal dari jumlah dari 15 dan 5 dikali 0,27 sama dengan 0,20 ampere. Dan I 15 itu sama dengan 5/2
dikali 0,27 sama dengan 0,07 ampere. Oke, dan ini kita sudah menyelesaikan soal nomor 2. Dan selanjutnya kita akan menentukan tegangan yang ada pada ujung-ujung resistor pengganti resistor 10 dan resistor 20 ohm. Oke, untuk menentukannya kita harus menerapkan prinsip hukum Ohm yang dimana kita akan peroleh V itu sama dengan R dikali I, hambatan dikali kuat arus yang mengalir, yaitu 30 ohm dikali 0,27 ampere sama dengan 111,11 volt. Jadi besar tegangan listrik yang mengalir pada ujung-ujung resistor pengganti resistor 10 ohm dan 20 ohm adalah 111,11 volt. Oke, dengan ini kita sudah menyelesaikan soal nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Oke, jadi kita memiliki gambar rangkaian resistor yang disusun secara majemuk. Kemudian kita diminta menentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada cabang pertama atau yang mengalir pada resistor 4 ohm. Yang kedua, besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada cabang kedua atau yang mengalir pada resistor 6 ohm. Dan yang terakhir, besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada cabang ketiga atau yang mengalir pada resistor 15 ohm. Oke, soal ini kita dapat menentukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, itu kita memisalkan loopnya. Oke, kita misalkan loop 1, yaitu loop kiri dengan arah searah dengan arah putaran jarum jam. Oke, dan sedangkan loop 2 itu adalah loop kanan dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, kita misalkan juga arah kuat arus listriknya. Misalkan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang pertama atau cabang kiri bernama I1 dengan arah searah dengan arah loopnya atau loop 1 atau masuk ke titik cabang atas. Dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 2, itu yang ke sebelah kanan, bernama I2 dengan arah searah dengan loop 2 atau masuk ke titik cabang atas. Dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 3 atau pada cabang tengah itu bernama I3 dengan arah keluar dari titik cabang atas atau ke arah bawah. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada masing-masing loop untuk memperoleh atau untuk membangun dua buah persamaan linear dua variabel. Nah, pada loop kiri itu sigma epsilon tambah sigma IR itu sama dengan 0. Di mana sigma epsilonnya kita dapatkan itu 9 tambah 9 dan sigma IR-nya itu 5I1 ditambah 16 I3. Dan kita dapatkan persamaan pertama yaitu 5I1 tambah 16 I3 sama dengan minus 18. Oke, pada loop 2 yaitu loop kanan, sigma epsilon tambah sigma IR itu sama dengan loop 1 yaitu sama dengan 0. Di mana sigma epsilonnya itu minus 9 ditambah 9 dan sigma IR-nya itu 7I2 ditambah 16I3 sama dengan 0. Dan kita dapatkan persamaan kedua 7I2 tambah 16I3 sama dengan 0. Nah, karena dua persamaan ini memiliki variabel yang tidak sama, maka kita butuh lagi satu persamaan. Nah, di mana kita menerapkan hukum Kirchhoff pertama, yaitu I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Dan kita dapat persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1. Kemudian substitusi persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1 ini ke persamaan 2. Dan kita akan menemukan, atau kita akan membangun persamaan ketiga, yaitu minus 7I1 ditambah 23I3 sama dengan 0. Oke. Kita masuk ke metode eliminasi untuk menentukan besar dan arah I1 dan I3. Nah, dari persamaan 1 dan 3 itu kita peroleh 5I1 tambah 16I3 itu sama dengan minus 18 dan minus 7I1 tambah 23I3 itu sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi I1-nya dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 7 dan persamaan 3 dengan minus 5. Nah, dengan mengeliminasi I1 dari kedua persamaan tersebut, maka kita peroleh 227I3 itu sama dengan minus 126 ditambah 0. Atau 227I3 itu sama dengan minus 126. Atau I3 itu sama dengan minus 126
per 227 dan kita dapatkan hasil minus 0,56 ampere. Nah, karena ini minus artinya pemisalan kuat arus listrik kita itu terbalik. Maka kita simpulkan, jadi kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 3 atau yang mengalir pada pada resistor 15 ohm itu sebesar 0,56 ampere dengan arah masuk ke titik cabang atas. Oke, selanjutnya kita substitusi I3 sama dengan minus 126 per 227 atau sama dengan minus 0,56 ampere ke persamaan 3. Kita peroleh minus 7I1 tambah 23 dikali minus 0,56 itu sama dengan 0. Kemudian hasilnya dipindah ruas jadi minus 7I1 sama dengan 12,88 dan I1 sama dengan minus 12,88 dibagi 7 dan hasilnya minus 1,84 ampere. Nah, jadi dapat kita simpulkan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 1 atau yang mengalir pada resistor 4 ohm itu sebesar 1,84 ampere dengan arah keluar dari titik cabang atas atau kebalikan dari pemisalan kita tadi. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai I1 dan I3 itu ke persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1. Maka kita peroleh I2 itu sama dengan minus 0,56 ampere ditambah 1,84 ampere dan hasilnya 1,28 ampere. Nah, jadi dapat kita simpulkan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 2 atau yang mengalir pada resistor 6 ohm itu sebesar 1,28 ampere dengan arah masuk ke titik cabang atas sesuai dengan pemisalan kita. Oke, jadi dengan ini kita sudah selesai membahas nomor kedua dari soal yang kita bahas pada video kali ini. Oke, sekian video pembahasan yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.